wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi ma ittafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita akan membaca bab nomor 41 di pembahasan tentang zakat. Babun takhawufu ma yakhruju min zahratid dunya. Bab Nabi SAW merasa takut dengan kemegahan dunia. Kita kalau membaca beberapa hadis yang membahas tentang masalah dunia dan bagaimana Nabi SAW memberikan arahan kepada umatnya tentang berinteraksi dengan dunia, maka kadang rasanya mustahil itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sekarang berbeda ya. Rata-rata bahkan sampai para khatib memotivasi orang untuk mencari dunia. Jadi motivasi orang untuk kaya, motivasi orang untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya itu saat ini. Nabi SAW justru lebih cenderung pada semangat ngerem. Karena untuk masalah dunia orang gak usah dimotivasi. Mereka dilepas gitu aja sudah termotivasi dengan sendirinya. Harus jadi orang muslim yang sukses, jadi orang muslim yang memiliki banyak harta. Semua orang ingin seperti itu. Maka yang seperti ini kalau nggak direm, kebablasan. Sehingga kenapa ada banyak hadis yang menyebutkan tentang masalah dunia itu ditahan, karena untuk motivasi orang dilepas saja sudah termotivasi. Maka butuh direm. Sehingga justru hadis-hadis Rasulullah SAW lebih cenderung ngerem semangat orang untuk mencari dunia. Makanya kalau kita baca hadis berkaitan dengan masalah dunia, kayaknya bertentangan dengan semangat yang dibangun oleh manusia zaman sekarang. Sekarang kita baca hadis berikut ini. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatid dunya." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah keberkahan bumi yang Allah keluarkan untuk kalian. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah keberkahan bumi yang Allah keluarkan untuk kalian. Qila, maka ada sahabat yang bertanya, wa ma barakatul ardi, lalu apa yang dimaksud dengan keberkahan bumi itu? Qala, jawab Nabi SAW, zahratud dunya, keberkahan bumi itu adalah perhiasan dunia. Faqala lahu rajul, maka ada orang yang bertanya, hal ya'ti al khairu bisyarri, apakah al khair akan mendatangkan keburukan? Al khair yang dimaksud harta. Harta itu dalam bahasa Al-Quran disebut al khair. Harta itu disebut dengan al khair. Al khair itu artinya apa? Al khair, kebaikan. Dalam Al-Quran Allah menyebut harta dengan al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu terhadap al-khair sangat mencintai. Cintanya manusia terhadap al-khair itu sangat besar. Allah sebut harta dengan al-khair. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Allah wajibkan kepada kalian untuk berwasiat jika ada orang yang mau mati dia meninggalkan khair. Khair di situ artinya al-malul katsir, harta yang banyak. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an harta itu disebut dengan al-khair. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Para sahabat bertanya, hal ya'ti al-khairu bisyarri? Apakah harta itu akan mendatangkan keburukan? Fasamatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hatta dhananna annahu yunzalu alaihi. Sampai kami merasa yakin bahwa sedang turun wahyu kepada beliau. Masya Allah. Apa yang bisa kita bayangkan kalau manusia biasa melihat proses turunnya wahyu. Jadi sahabat melihat Nabi SAW sedang dapat wahyu. Kadang suasana keringat keluar, kadang kepala Nabi SAW jadi terasa berat. Hudzaifah bin Yaman itu pernah selonjor, lalu Rasulullah SAW tidur di pangkuannya Hudzaifah. Kepala beliau di pahanya Hudzaifah. Tiba-tiba Hudzaifah merasakan kepala Nabi SAW jadi semakin berat. Ternyata beliau sedang mendapatkan wahyu. Jadi orang biasa bisa menyaksikan seorang Nabi menerima wahyu. Itu kan yakinnya jadi luar biasa ya. Kita saja kalau lihat ada orang pura-pura kerasukan kita sudah ketakutan. Padahal dia pura-pura kerasukan. Atau lihat orang kerasukan yang sejatinya kadang kita merasa enggak nyaman. Bagaimana kalau melihat Nabi SAW mendapatkan wahyu? Maka akan muncul rasa yakin dalam diri seorang sahabat. Thumma ja'ala yamsahu ala janbai. Thumma ja'ala yamsahu ala jabinihi. Kemudian Nabi SAW setelah itu mengusap kening beliau. Setelah dapat wahyu beliau mengusap kening beliau. Faqala, lalu beliau bertanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Aina sa'il? Yang bertanya tadi mana? Ana, aku ya Rasulullah. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis, laqad hamidnahu hina tala'a dzalik. Kami bersyukur beliau sudah mendapatkan wahyu. Kami bersyukur ketika beliau sudah mendapatkan wahyu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'til khairu illa bil khair. Inna hadzal mala khadiratun hulwah. Wa inna kullama anbatar rabi'u yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatal khadirah akalat hatta idam taddat hadirataha fastaqbalati syamsu fajtarrat wa salatat wa balat. Masya Allah, ini banyak istilah yang harus baca syarahnya. Thumma adat fa akalat. Wa inna hadzal mala khulwatun man akhadahu bihaqqihi wa wada'ahu fi haqqihi fa ni'mal ma'unatu huwa wa man akhadahu bi khairi haqqihi kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu lalu beliau menyampaikan penjelasan. Nanti sambil kita lihat syarah yang ada di bawah ini dan Anda bisa menyimak terjemahan di buku versi terjemah ya. La ya'til khairu illa bil khair. Kebaikan hanya akan mendatangkan kebaikan. Inna hadzal mala khadiratun hulwah. Harta ini khadirah, hijau. Hulwah, manis. Hijau itu lambang apa? Hijau itu lambang apa? Enak dipandang. Sesuatu yang melambangkan enak dipandang, melambangkan kelimpahan, melambangkan apa?
kesejahteraan itu digunakan warna hijau. Kalau emas kan kekuasaan. Khulwatun, manis. Harta itu hijau dan manis, enak dipandang, nikmat dirasakan. Lalu kata beliau, wa inna kullama anbata ar-rabi'u yaqtulu habatan au yulimmu. Coba lihat di sini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan bahwa ma anbatar rabi', apa yang ditumbuhkan oleh ar-rabi'. Ar-rabi' mananya adalah al-jadul wa huwa an-nahrus saghir, selokan yang tumbuh di pinggiran-pinggiran selokan. Yaqtulu habatan, al-habat mananya adalah intifahu batnin min kasratil akli, perut yang berkembang, perut yang gembung karena saking banyaknya. Yuqalu habatat ad-daba tahbitu habatan idza asaba mar'a thayyiban. Orang Arab menyebut habatat ad-daba apabila gembalaan itu mendapatkan makanan yang banyak. Fa'am'at fil akli hatta tantafikha fatamut, lalu membuat gembala ini banyak makan sampai perutnya kembung lalu dia mati. Au yulimmu ay yaqrubu minal halak, atau hampir mati. Nabi SAW mengatakan, inna kullama anbatar rabi yaqtulu habatan au yulimmu. Banyaknya tumbuhan yang berada di samping-samping selokan itu menyebabkan binatang jadi banyak makan terus dia mati atau dia sekarat. Illa akilatal khadirah, kecuali yang makan hijau-hijauan. Ya. Illa akilatal khadirah ay min bahimatil an'am, kecuali binatang ternak. Wa syabbaha biha li'annaha allati ullifal mukhatabun ahwalaha fi saumiha wa ra'yiha wa ma ya'ridu laha minal bashmi wa ghairihi. Fal khadirah darbun minal kala tuhibbul masyiyah wa tastaliddu minhu fatastaktsiru minhu. Yang dimaksud di sini adalah akilatul khadirah, kecuali binatang ternak akalat yang sedang makan. Hatta idam taddat hadirataha istaqbalati syamsu. Binatang ternak itu senang makan hijau-hijauan dan dia akan makan dalam jumlah banyak sampai ketika khasiratahu, sampai ketika perutnya itu kembung, imtala'at syabi'an, penuh dengan makanan, wa 'azama janbahu, dan makin banyak makin besar perutnya, istaqbalati syamsu fatahmi fayashulu khuruju ma thaqula alaihi mimma akalathu. Maka akan keluar apa yang ada dalam perutnya yang sudah dia makan. Istajarrat istarja'at may adkhalat, maka dia pun mengeluarkan apa yang telah dia masukkan. Famadaqathu tsaniyatan, kemudian gayemi. Jadi maksudnya di sini lerumputan hijau yang tumbuh di samping selokan itu bisa dimakan banyak oleh binatang, lalu ketika perutnya kembung kemudian dia berjemur, istaqbalati syamsu fajtara'at wa talattat wa balat, terus dia keluarkan lagi itu di mulutnya terus dikunyah ulang. Maksudnya apa? Sapi, onta, kambing dia makan dalam jumlah banyak, setelah itu dia santai terus gayemi. Tahu gayemi ya? Bahasa Palu ada gayemi ya. Dia keluarkan ulang di mulutnya terus dia kunyah. Sudah?
liyazdada nu'umatan wa suhulatan li ikhrajihi, agar dia bisa merasakan nikmatnya apa yang sudah dia makan. Nah, wallahu taala alam. Dan di sini tidak dijelaskan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan kalau kemudian orang itu, atau kemudian beliau memberikan gambaran harta itu seperti sesuatu yang hijau dan manis dimakan, sebagaimana layaknya binatang yang dia makan hijau-hijauan dalam jumlah banyak, setelah itu gayemi. Summa adat fa'akalat, lalu dia muntahkan, kemudian dia makan lagi. Nah, seperti itulah kondisi harta, membuat orang candu untuk terus mendapatkannya. Setelah dia nikmati dalam jumlah banyak, enggak berhenti sampai di situ, dia akan mengambil kembali, dia akan mengambil kembali. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadzal mala khulwatun, harta itu manis. Bagian akhir inilah yang jadi kepentingan kita. Baik, sekarang Anda simak ini ya. Siapa yang mengambil harta bihaqqihi, dengan cara yang benar, wa wada'ahu fi haqqihi, lalu dia letakkan di tempat yang benar, fa ni'mal ma'unatu huwa, itulah sebaik-baik modal hidup. Wa man akhadahu bi ghairi haqqihi, dan siapa yang mengambil harta namun tidak dengan cara yang benar, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba', maka seperti orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Wallahu a'lam. Tayyib. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat. Yang beliau khawatirkan adalah ketika Allah bentangkan dunia ini untuk umat manusia, sehingga dia berlomba-lomba untuk mencarinya. Lalu sahabat bertanya, apakah harta bisa mendatangkan keburukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran seperti binatang ternak yang terlalu banyak makan bisa mati. Tapi kalau dia makan lalu secukupnya, kemudian setelah itu dia gayemi, maka dia akan bisa tetap sehat. Nah, gambaran itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar dan dia letakkan di tempat yang benar, itulah sebaik-baik bekal hidup. Tapi siapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar, seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita baca hadis bawahnya lagi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah duduk dzata yaumin, pada satu hari, alal mimbar, di atas mimbar. Duduk di atas mimbar. Nah, kalau mimbarnya seperti ini enggak kebayang ya. Mimbar yang bisa diduduki berarti mimbarnya kayak apa? Terbuka depan, bukan tertutup depan. Kita kan mimbarnya tertutup bagian depan. Mimbarnya Nabi SAW terbuka depan. Wa jalasna haulahu, lalu kami duduk di sekitar beliau. Faqala, lalu beliau bersabda, inni mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Aku merasa takut terhadap kalian min ba'di, setelah aku meninggal, adalah zahratud dunya, kemegahan dunia, perhiasan dunia yang dilapangkan untuk kalian. Faqala rajul, maka ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, awayatil khairu bisyarri, apakah harta itu akan mendatangkan keburukan? Fasakatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Faqila lahu, setelah itu ditanya, ma sya'nuka, ada apa denganmu? Tukallimun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wala yukallimuka,
kamu tadi mengajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau terdiam, padahal beliau belum mengajak bicara kamu. Jadi orang yang tanya ini disalahkan oleh sahabat yang lain, karena gara-gara pertanyaan sahabat ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Kamu belum diajak bicara, kenapa kamu bicara? Fara'aina annahu yunzalu alaihi, maka kami merasa beliau sedang mendapatkan wahyu. Qala famasaha anhu ruhadha, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ar-ruhadha. Ya. Coba kita lihat di sini. Ar-ruhadha adalah arakun yaghsilul jilda likathratihi. Ruhadha artinya adalah keringat yang sampai membasahi seluruh kulit karena saking banyaknya. Dan biasanya digunakan untuk menyebut keringat yang keluar dari orang yang sedang demam sampai gobios seluruh badannya. Famasaha anhu ruhadha, Nabi SAW mengusap keringat yang membasahi seluruh badannya. Faqala, Masya Allah, itu kondisi ketika beliau dapat wahyu ya. Faqala, lalu beliau mengatakan, aina sa'il, di mana si penanya tadi? Wa ka'annahu hamidahu, seolah-olah beliau memujinya. Faqala, innahu la ya'ti al khairu bisyarr, sesungguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan keburukan. Wa inna mimma yumbitur rabi'u yaqtulu aw yulimmu, dan terkadang rerumputan yang tumbuh di tepian selokan itu bisa mematikan atau membuat sekarat binatang. Illa akilatal khadra, kecuali hewan akalat hatam taddat khasiratahu, ketika dia mati sampai perutnya kembung, istaqbalat aina syamsi, kemudian dia berjemur, fasalatat wabalat warata'at, kemudian dia gayemi, artinya dia tidak makan semuanya tapi dia makan secukupnya, kemudian dia gayemi. Wa inna hadzal mala khadiratun, harta ini hijau dan manis. Fa ni'ma sahibul muslim, maka sebaik-baik seorang muslim adalah ma'a'ta minhul miskina wal yatima wabnas sabil, harta yang dia berikan kepada orang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz wa innahu man ya'khudhu bighairi haqqihi, orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar, kalladzi ya'kulu wa la yashba, seperti makan tapi tidak pernah kenyang, wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah, sementara harta itu akan menjadi saksi yang akan menyudutkan dia besok di hari kiamat. Baik, di sini ada kutipan keterangan An-Nawawi, saya bacakan ya. Nah, kita telah membaca perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW. Setelah itu kita mau baca apa makna perumpamaan itu. Karena salah satu cara penjelasan itu dengan apa? Perumpamaan. Nah, di sini Nabi SAW membuat perumpamaan ketika beliau menjelaskan. Sekarang kita baca penjelasan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarh Muslim. Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim pernah mengatakan, maknahu, makna dari hadis, anna hadzal ladzi yahsulu lakum min zahrati dunya, perhiasan dunia yang kalian dapatkan, laisa bi khairin, itu bukanlah kebaikan, wa innama huwa fitnah, tapi itu adalah ujian, wa taqdiruhu, sehingga makna dari hadis adalah al khairu la ya'ti illa bi khairin, kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, walakin, akan tetapi, laisat hadhihi zahrah,
perhiasan itu bukanlah kebaikan yang sejatinya. Lima tuaddi ilaihi minal fitnah, karena itu bisa menjadi ujian. Wal munafasah, dan orang bersaing untuk mendapatkannya. Wal ishtighalu biha, dan orang disibukkan untuk mencarinya. An kamalil iqbal alal akhirah, sehingga dia lupa untuk mencari akhirat. Thumma daraba lidzalika mathalan, kemudian Nabi SAW membuat perumpamaan. Faqala, lalu beliau bersabda, yang tadi ya, sesungguhnya rumput yang tumbuh di tepian selokan itu akan menghasilkan seperti tadi. Ila akhirih, sampai akhir. Maknanya adalah bahwa tumbuhan yang tumbuh di pinggir selokan yang warnanya hijau, yaqtulu habaton bitukhmati likathratil akli, itu bisa membunuh, bisa mematikan binatang yang terlalu banyak makan, atau bisa membuat dia sekarat. Illa idaqtasara, kecuali kalau dia membatasinya, alal yasir, dengan mengambil yang mudah baginya, alladzi tad'u ilaihil hajah, yang sesuai dengan kebutuhannya. Wa tahsulu bihil kifayah, dan dia bisa mendapatkan kecukupan darinya. Al muqtasidah, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Fa innahu la yadur, kalau seperti ini tidak membahayakan baginya. Ya, bahwa tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai itu bisa mematikan, kecuali ketika binatang itu makan secukupnya, yang mampu dia jangkau sesuai kebutuhannya. Wa kadzal mal, maka demikian pula harta. Huwa kanabatir rabi, itu seperti tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai. Mustahsinun, sangat bagus. Tatlubuhun nufus, jiwa sangat menghendakinya. Wa tamilu ilaihi, dan punya kecenderungan untuk mendapatkannya. Maka ada yang berlomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, wa yastaghriqu fihi, bahkan menghabiskan waktunya untuk itu. Ghairu sarifin lahu fi wujuhihi, tapi dia tidak peduli dengan keadaannya. Ini bisa membinasakan dirinya, bisa mematikannya, atau membahayakannya. Ada juga orang yang membatasi, sehingga dia tidaklah mengambil kecuali yang gampang untuk diambil. Wa in akhadha katsiran farraqahu fi wujuhihi, kalaupun dia mengambil dalam jumlah banyak, dia bagikan kepada yang lainnya yang membutuhkannya. Kama tathallatahu dabah, sebagaimana layaknya binatang yang dia gayemi, dia ngambil dan nanti dipakai untuk gayemi. Fahadza la yadurruhu, ini tidak akan membahayakannya. Baik, sekarang kita coba buat diagram di sini ya. Jadi Nabi SAW membuat permisalan perhiasan dunia akan dibuka di akhir zaman. Dan yang dimaksud di akhir zaman adalah pasca wafatnya beliau. Setelah beliau wafat, perhiasan dunia itu makin berlimpah. Kekayaan dunia makin berlimpah. Kita tulis di sini ya. Kekayaan dunia makin berlimpah setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Udah? Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Maka sikap manusia ketika mengambil dunia, sikap manusia dalam mengambil dunia. Pertama,
ada yang ambil sebanyak-banyaknya. Dia mengambil sebanyak-banyaknya tanpa peduli resiko. Dan inilah yang berbahaya. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rumput yang tumbuh di tepi sungai. Ketika dia mengambil dalam jumlah banyak dan dia makan dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan kematian atau sekarat. Dan ini yang berbahaya. Maka manusia yang dalam pikiran dia mengambil harta sebanyak-banyaknya, ini akan membahayakan dirinya. Baik, karena dia tidak berpikir resiko. Posisi ini tidak berpikir resiko. Sehingga bagi dia yang penting pokoknya dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Baik. Yang kedua, ada orang yang ambil harta secukupnya. Itu pun yang mudah baginya, yang mampu dijangkau. Dan dia berpikir resiko. Sehingga dia lebih berhati-hati. Maka kalau dia mengambil harta dengan cara ambil saja yang mudah diambil, berpikir resiko, dia ambil secukupnya, ini tidak berbahaya. Dan beliau gambarkan seperti binatang. Ketika makan, dia makan secukupnya. Nanti setelah itu dia nyantai, terus gayemi, dia keluarkan lagi, dia makan lagi. Dan itu tidak berbahaya bagi binatang. Sehingga binatang itu tidak nyimpen, tapi makan sebutuhnya, terus nanti dikeluarkan, dia kunyah ulang, gayemi. Yang ketiga, dia ambil dalam jumlah banyak, untuk berpikir manfaat. Yang dimaksud berpikir manfaat itu, dia punya harapan dibagikan kepada yang lain. Ini sebagaimana yang diisyaratkan pada riwayat yang kedua, di mana Nabi SAW mengatakan, wa inna hadzal mala khadiratun hulwah, harta ini hijau dan manis. Fa ni'ma sahibul muslim, maka pemilik harta yang muslim yang terbaik adalah ketika dia berikan hartanya kepada orang miskin, anak yatim, dan ibnu sabil. Sehingga dia ketika mengambil dalam jumlah banyak, dia berpikir apa? Manfaat, untuk dibagikan kepada yang lain. Meskipun demikian, dia tetap berusaha untuk bebas resiko, dengan tetap jaga diri dari resiko. Baik, dari 3 jenis dan 3 cara orang dalam mencari harta ini yang diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW, yang dalam kondisi bahaya adalah yang pertama. Sementara orang kedua dan orang ketiga, dia masih dalam keadaan aman. Nah, walhamdulillah, ini alat bantu dari Syarah An-Nawawi yang tadi kita baca. Baik, sekarang kita beralih ke bab berikutnya. Babun fadlut ta'affufi was sabri. Bab keutamaan menjaga diri, tidak bernafsu ketika mencari harta dengan mengambil yang haram,
dan sabar untuk bertahan di sana. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, "Anna nasan minal ansar." Ada beberapa orang Ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, lalu dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'aluhu, mereka minta lagi, fa'atahum, dikasih lagi. Hatta nafida ma indah, sampai yang ada, sampai yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu habis. Sampai yang dimiliki habis. Faqala, lalu beliau bersabda, "Ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum." Harta yang sudah aku miliki enggak ada satupun yang aku simpen. Saya sudah enggak nyimpen apa-apa lagi. Masya Allah. Jadi kita punya sifat terpuji, skor, sifat tercela, skor, begini ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya sifat terpuji, misalnya dermawan, ini ada skornya ya. Lawannya apa? Pelit, ini juga ada skornya. Dalam diri kita ada sifat dermawan, ada sifat pelit, menyatu dalam diri kita. Nabi SAW dermawannya 100, skornya pelit 0. Bisa gak kayak gitu? Gak punya sifat pelit. Rasulullah SAW sifat dermawannya 100, pelitnya 0. Kalau kita yang mana? Lebih banyak yang mana Pak? Pelitnya atau dermawannya? Orang kalau misalnya skor dermawannya anggaplah misalnya di angka 50, wow itu sudah royal sekali Pak. Berarti kan sisanya pelitnya 50. Rasulullah SAW pelitnya 0. Maka nanti kita baca ya bagaimana sifat Nabi SAW yang skor pelitnya 0. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba kita baca hadis berikut. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, hadis sahih. Ja'at imra'atun biburdatin. Datang seorang wanita membawa burdah. Burdah itu artinya kain yang lebar. Qala atadruna mal burdah? Faqila lahu na'am hiya syamlatu mansujun fi hasyatiha. Nah, saat wanita ini datang membawa kain tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tanya, "Itu kain apa?" Maka ada yang menjelaskan, "Ya Rasulullah, ini adalah kain syamlah, ya, kain lebar yang bisa dipakai kemulan, bisa dipakai selimut, namanya syamlah. Mansujun fi hasyatiha, bagian tepinya dipintal. Mansuj, Anda tahu obres? Ya, obres tahu? Ya, bagian tepi kain biar nggak gampang brodol, dikasih obras. Ya. Agar bagian tepinya itu nggak gampang lepas, maka dikasih tepian. Tapi dulu nggak ada mesin, cuman dikunci pakai tangan. Mansujun fi hasyatiha, bagian tepinya itu dikasih pintalan benang. Qalat ya Rasulullah, lalu wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nasajtu hadhihi biyadi aksukaha." Ya Rasulullah, saya memintal kain ini dengan tanganku dan aku hadiahkan untuk Anda. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhtajan ilaiha. Kata Sahal bin Sa'ad, dalam posisi beliau membutuhkan kain itu. Dalam kondisi beliau butuh kain itu. Fa kharaja ilaina, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, wa innaha izaruhu, dan kain itu beliau pakai sebagai sarung. Kain itu beliau pakai sebagai bawahan. Faqala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada salah seseorang yang mendekat ke beliau. Lalu orang ini minta, "Ya Rasulullah, uksuniha, ya Rasulullah, berikan kain itu kepada saya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baik, sebentar." Naam. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk fil majlis, di tempat tertentu. Tsumma raja'a, kemudian beliau pulang. Lalu kain itu dilipat, kemudian datang, tsumma arsala biha ilai, kemudian kain itu diantarkan ke orang tadi. Faqala lahul qaum, maka ada orang yang mengkritik orang ini yang minta tadi. "Ma ahsanta, pintar banget kamu ini. Sa'altaha iya, kenapa kau minta kain itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad alimta annahu la yaruddu sa'ilan, bukankah kamu itu tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta? Siapapun minta pasti dikasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah nolak orang minta." Nah, kita kan sering ya, ada orang gini di dalam mobil cuman gini ya, artinya apa? Enggak mau ngasih. Itu kita. Duh, tapi katanya enggak boleh ngasih pengemis. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang minta. Faqala ar-rajul, kemudian orang itu mengatakan, "Wallahi ma sa'altuha, demi Allah aku tidaklah memintanya, illa litakuna kafani yauma amut, kecuali agar kain ini bisa menjadi kafanku ketika aku mati." Qala Sahal, kata Sahal bin Sa'ad, fakanat kafanahu, maka kain itu pun menjadi kafan bagi orang itu. Baik. Gambaran dermawannya Nabi SAW, setiap kali diminta
kasih. Setiap kali diminta kasih. Sampai habis apa yang beliau miliki. Faqala, lalu beliau mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum. Semua harta yang aku miliki enggak ada yang aku simpan. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang belajar untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan jaga kehormatannya. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang belajar sabar, Allah jadikan dia penyabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidak ada anugerah yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan anugerah sabar. Karena ini dibutuhkan dalam semua keadaan. Kita butuh sabar dalam setiap keadaan. Ngaji itu butuh sabar enggak? Ya? Butuh sabar ya. Kalau enggak ditinggal tidur, tinggal main HP atau karena enggak sabar. Tapi kalau sabar dia akan dengarkan walaupun kayaknya materi ini sudah pernah saya dengar. Nah, tapi dia sabar. Baik. Di sini ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sifat menjaga iffah. Sifat menjaga iffah. Iffah itu apa? Kehormatan. Orang hilang kehormatannya karena dua pelanggaran. Pertama, pelanggaran masalah perut. Yang kedua, pelanggaran di bawah perut. Nabi SAW mengatakan, wa may yasta'fif, siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, Allah jadikan dia bisa menjaga kehormatan. Siapa yang bertahan tidak meminta-minta, karena meminta-minta itu dia menghilangkan kehormatan. Sehingga saat dia meminta, dia enggak punya rasa malu. Maka orang yang meminta-minta kehormatannya hilang. Dan siapa yang tidak bisa menjaga kehormatan di bawah perut, tidak bisa menjaga kemaluan, lebih parah lagi. Maka belajar menjaga dua hal ini akan diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah merasa cukup. Merasa cukup. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, dia puas dengan yang dimiliki. Sehingga orang yang merasa cukup, dia tidak berharap dengan apa yang dimiliki orang lain. Ya sudah, saya punyanya cuman ini, saya merasa puas dengan ini, saya merasa menikmati dengan ini. Dia tidak berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Baik. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan itu. Seperti ini butuh berlatih. Kalau orang menjaga iffah, maka Allah mudahkan dia untuk jaga iffahnya. Kalau orang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan. Lalu yang ketiga adalah sifat sabar. Sifat sabar. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Nah, ketiga sifat ini bisa dilatih. Dan ini dalil bahwasanya akhlak terpuji bisa dipelajari. Akhlak terpuji bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa dipelajari. Walhamdulillah. Kita butuh latihan untuk sabar. Meskipun bisa jadi ada orang yang awalnya tidak penyabar,
Tapi saat dia berlatih untuk sabar, lama-lama nanti jadi penyabar. Dan berlatih di situ bentuknya adalah dengan bertahan, berani menghadapi tantangan. Ketika ada sesuatu yang mungkin akan mengancam ketidaknyamanan dia siap untuk menghadapinya. Itulah orang yang sabar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.